wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mereview mengenai pemaparan materi dari RLK Ruang Imasif. Baik, menurut saya pada pemaparan analisis SWOT yaitu bagaimana merencanakan sebuah program kerja dengan menggunakan analisis SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kemudian pada materi yang kedua yaitu komunikatif, bagaimana seorang pemimpin harus jujur sehingga dapat dipercaya, komunikatif, dan cerdas sehingga dapat menyatukan berbagai pandangan perspektif orang dan dapat memberikan suatu keputusan. Lalu pada materi yang ketiga yaitu kehimasifan, yaitu bagaimana mengevaluasi hal-hal yang buruk dan melanjutkan hal-hal yang baik, kemudian menjaga nama baik himasif dan menyelesaikan masalah-masalah dengan baik. Kemudian yang menjadi isu terbesar saat ini adalah bagaimana meningkatkan akreditasi sistem informasi dari B ke A. Lalu pada pemaparan materi yang keempat yaitu komunikasi, maksudnya adalah bagaimana suatu informasi dapat tersampaikan dengan baik dari pemberi informasi kepada penerima informasi. Apabila suatu komunikasi terjaga, maka akan saling mengerti satu sama lain. Kemudian pada materi yang kelima yaitu keorganisasian dan manajemen emosi. Setiap orang yang memasuki Imasif memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga memiliki goals yang berbeda-beda juga. Pada faktor-faktor pendukung motivasi, yaitu semakin tinggi ekspektasi seseorang, maka akan semakin tinggi value-nya, maka akan semakin tinggi motivasinya juga. Kemudian kita harus mengurangi penundaan dan impulsif. Pada LDK yang dilakukan, terdapat 5 materi yang disampaikan, yaitu pertama mengenai cara pengembangan organisasi dan grab design. Di sini saya mendapatkan rencana pengembangan organisasi menggunakan analisis SWOT yang nantinya akan dihasilkan sebuah strategi sesuai dengan hasil analisis tersebut. Yang kedua yaitu mengenai kepemimpinan. Di sini saya mendapatkan gambaran bagaimana seorang pemimpin yang ideal dan pemimpin yang dapat dijadikan teladan bagi anggota-anggotanya. Yang ketiga itu materi mengenai komunikasi. Di sini selama pandemi itu penting banget melakukan komunikasi dengan pengurus maupun dengan anggota agar silaturahmi tetap terjaga. Yang keempat yaitu materi mengenai kehimasifan. Sebagai pengurus kita di sini harus menjalin hubungan baik dengan pengurus dan anggota dari prodi sistem informasi dan menjadi teladan serta dapat menentukan langkah apa yang akan kita lakukan yang sesuai dengan tujuan dari Himasif itu sendiri. Selain itu kita harus berkontribusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya prodi sistem informasi. Yang kelima yaitu materi mengenai keorganisasian dan problem solving. Di sini saya memahami bahwa sebagai seorang pengurus dalam sebuah organisasi itu haruslah memiliki profesionalitas dan tetap mengatur dan menjaga emosi kita. Segala yang kita lakukan harus tetap seimbang dan memanfaatkan peluang serta kesempatan yang ada dan juga melakukan yang terbaik untuk organisasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mereview materi LDK. Materi yang pertama yaitu tentang rencana pengembangan organisasi dan grand design. Pengembangan organisasi di sini menggunakan analisis SWOT. Namun sebelum itu alangkah baiknya jika anggota mengetahui latar belakang dari organisasi tersebut. Kemudian mereka menentukan pola dan bentuk pengembangannya itu seperti apa. Materi selanjutnya yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu bagaimana seseorang dapat memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Ciri-ciri pemimpin yang ideal yaitu mereka yang jujur, dapat dipercaya, komunikatif, serta cerdas. Kemudian materi selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi di sini sangatlah penting. Namun dalam berorganisasi komunikasi harus mengenal batasan, yaitu mana komunikasi yang formal dan mana komunikasi yang non formal. Kemudian materi selanjutnya yaitu kehimasifan. Himasif sendiri didirikan pada tanggal 23 Agustus 2009 dan diketuai oleh Muhammad Fajrul Falah. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang keorganisasian dan manajemen emosi. Manajemen emosi dalam organisasi itu sangat penting supaya anggotanya itu tidak memiliki emosi yang meledak-meledak. Kemudian dan yang paling penting adalah lakukan tugasmu, selesaikan tugasmu secepatnya dan jangan menunda-nunda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yaitu pengembangan organisasi menggunakan analisis SWOT. Perhatikan organisasi kita harus memiliki goals. Dalam berorganisasi kita harus mengetahui latar belakang dan juga pencapaian organisasi.
yaitu dengan cara kita menganalisis kondisi lingkungan dengan SWOT. SWOT sendiri dipengaruhi oleh dua hal, yaitu eksternal dan juga internal. Materi kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan seni untuk mempengaruhi diri atau kelompok untuk mencapai sebuah tujuan. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang jujur, dapat dipercaya, komunikatif, dan juga cerdas. Materi ketiga, komunikasi. Komunikasi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih. Komunikasi bertujuan agar kita mudah melakukan sosialisasi kepada orang lain. Jika kita ingin menyampaikan sesuatu, alangkah baiknya tidak kita tahan agar sosialisasi kita dengan orang lain juga berjalan dengan lancar. Materi keempat, kehimasifan. Himasif merupakan organisasi tertua di Fasilkom. Oleh sebab itu, sepatutnya kita menjadi tauladan dan juga kita sebagai anggota Himasif memakai seragam Himasif. Kita harus menjaga nama baik Himasif agar orang tetap berpandangan baik kepada Himasif. Materi kelima, keorganisasian dan juga problem solving. Tujuan orang masuk Himasif memiliki goals yang berbeda dan juga sudah sepatutnya kita memperjuangkan tujuan kita. Kebahagiaan bukan berarti dilihat dari kita telah mencapai tujuan yang kita inginkan, tetapi kita melihat kepada proses yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam RDK Ruang tadi, terdapat 5 materi yang disampaikan. Yang pertama yaitu Rencana Pengembangan Organisasi atau RPO. Yang harus dilakukan adalah merencanakan sebuah program dengan menggunakan analisis SWOT yang harus memperhatikan faktor internal dan eksternal. Terus materi yang kedua yaitu mengenai kepemimpinan yang dijelaskan oleh Mas Eldi. Nah, kepemimpinan itu berasal dari diri sendiri. Terdapat sifat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu jujur, dapat dipercaya, cerdas, dan komunikatif. Lalu materi yang ketiga yaitu mengenai komunikasi yang dijelaskan oleh Mas Broto. Nah, komunikasi ini merupakan interaksi dua orang atau lebih. Komunikasi itu bisa dikatakan baik apabila pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain atau lawan bicara. Lalu materi yang keempat ini mengenai kehimasifan. Berbicara tentang kehimasifan itu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan himasif. Himasif ini merupakan suatu organisasi tertua yang berada di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Tugas yang sedang dikejar oleh himasif saat ini yaitu menjadikan akreditasi program studi sistem informasi dari B menjadi ke A. Nah, yang terakhir yaitu materi mengenai keorganisasian dan problem solving. Keorganisasian adalah suatu hal yang menuntut kita untuk balance dalam dua hal, yaitu profesional yang menginginkan ketegasan atau emosional sosial. Kita bisa menjadi orang yang gampang menerima apabila kita bisa mengatur opini kita terhadap suatu hal. Yang saya dapatkan dari LDK Ruang yaitu satu, rencana pengembangan organisasi. Mengembangkan suatu organisasi perlu adanya perencanaan. Perencanaan ini dibangun dengan menggunakan suatu analisis. Contohnya saja yaitu analisis SWOT. Memang tidak 100% akurat, tapi bisa menggambarkan apa yang Himasif butuhkan. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Memimpin tidak berlaku seperti bos, tapi memimpin bisa berlaku sebagai pendorong dan mensupport para anggotanya. Memimpin juga harus mempunyai 4 skill, yaitu jujur, dapat dipercaya, komunikatif, dan cerdas. Yang ketiga yaitu komunikasi. Di sini kita harus menyampaikan apa yang kita perlu sampaikan dan jangan ditahan-tahan agar tidak menjadi unek-unek. Karena dengan komunikasi kita mampu mengetahui secara jelas maksud dan tujuan. Yang keempat yaitu kehimasifan. Di sini jika pada periode sebelumnya proker tidak maksimal atau belum terlaksana, pada periode ini jangan sampai dihapus, tetapi kita harus memperbaiki dan harus mengoptimalkan. Yang kelima yaitu manajemen emosi dan keorganisasian. Emosi negatif ini muncul karena mindset atau cara berpikir kita. Jika mindset atau cara berpikir kita dirubah, positive thinking, kita mampu lebih bahagia. Dan jangan menganggap bahwa pekerjaan orang lain lebih mudah atau tidak penting, karena sejatinya kita mempunyai peran masing-masing.